Taenia solium adalah cacing pita yang dapat menginfeksi manusia dan babi. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan taeniasis atau infeksi dewasa dan sistiserkosis atau infeksi larva. Adapun klasifikasinya ialah kingdomnya Animalia, phylumnya Platyhelminthes, kelasnya Cestoda, ordonya Cycloplidea, familinya Taenidae, genusnya Taenia, dan spesiesnya Taenia solium. Nah, morfologi cacing dewasa dapat berukuran 3-8 meter. Struktur tubuh cacing ini terdiri dari skoleks, leher, dan proklotid. Cacing dewasa menempel pada dinding usus dengan skoleksnya, sedangkan sistiserkusnya terdapat di jaringan otot atau subkutan. Cacing ini terdiri dari 800 sampai 1000 ruas proklotid. Skoleks yang bulat berukuran besar kira-kira 1 meter, mempunyai 4 buah batil isap dengan rostelum atau tonjolan lemak yang mempunyai 2 baris kait. Lubang kelamin letaknya bergantian selang-seling pada sisi kanan atau kiri strobila secara tidak beraturan. Adapun siklus hidup Taenia solium adalah siklus yang melibatkan 2 inang, manusia sebagai inang definitif atau tempat cacing dewasa hidup, dan babi sebagai inang perantara atau tempat larva berkembang, yang dimana tahapannya mencakup yang pertama yakni telur atau proklotid grafit keluar bersama feses manusia. Cacing Taenia solium dewasa hidup di usus halus manusia. Proklotid grafit atau segmen tubuh cacing yang matang dan mengandung telur akan lepas dari tubuh cacing dan keluar bersama feses manusia. Telur-telur ini sangat resisten dan dapat bertahan hidup di lingkungan selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Yang kedua, babi terinfeksi. Babi atau inang perantara terinfeksi ketika menelan telur atau proklotid grafit Taenia solium yang mencemari pakan atau lingkungan mereka, misalnya melalui feses manusia. Yang ketiga, perkembangan larva di babi. Setelah tertelan oleh babi, telur menetas di usus babi dan melepaskan embrio yang disebut onkosfer. Onkosfer ini menembus dinding usus babi dan masuk ke aliran darah. Yang keempat, pembentukan sistiserkus. Onkosfer kemudian terbawa oleh darah ke berbagai jaringan tubuh babi, terutama otot bergaris atau daging. Di dalam jaringan otot babi, onkosfer berkembang menjadi larva infektif yang disebut Cysticercus cellulose atau kista. Yang kelima, di mana manusia terinfeksi. Manusia terinfeksi ketika mengonsumsi daging babi yang mentah atau kurang matang yang mengandung kista Cysticercus cellulose. Yang keenam, perkembangan cacing dewasa di manusia. Setelah kista tertelan oleh manusia, kista akan mencerna di usus halus. Skoleks yang terbalik akan keluar dari kista dan menempel pada dinding usus halus manusia menggunakan alat penghisap dan kaitnya. Dan yang ketujuh, cacing dewasa berkembang. Skoleks kemudian mulai tumbuh dan membentuk proklotid-proklotid baru, membentuk cacing pita dewasa. Cacing dewasa ini dapat hidup di usus manusia selama bertahun-tahun dan menghasilkan telur yang akan memulai siklus kembali. Selanjutnya pada bagian mulut, yang dimana Taenia solium itu mempunyai morfologi mulut yang terdiri dari batil hisap atau suckers. Taenia solium memiliki 4 batil hisap yang tersusun secara radial di skoleksnya. Fungsi utama batil hisap ini adalah untuk melekat kuat pada mukosa atau lapisan dalam usus halus manusia, mencegah cacing terbawa aliran makanan dan feses. Selanjutnya, rostelum dengan kulit atau hooks. Ini adalah ciri khas yang membedakan Taenia solium dari Taenia saginata atau cacing pita sapi, yang dimana Taenia solium memiliki tonjolan di tengah skoleksnya yang disebut rostelum. Dan di atas rostelum ini terdapat 2 baris kait yang tersusun secara melingkar, biasanya 22-32 kait. Kait-kait ini memberikan kekuatan penempelan ekstra dan membantu cacing untuk menggenggam jaringan usus. Rostelum bersifat dapat ditarik atau diproyeksikan, memungkinkan cacing untuk menempel dan melepaskan diri dari dinding usus inang. Selanjutnya mengenai morfologi telur, yang dimana telur akan keluar dari tubuh manusia bersama feses. Dalam waktu 60-70 hari akan berkembang menjadi Cysticercus atau cacing gelembung. Adapun bisa dicegah dengan melalui menjaga sanitasi yang baik dan obat berupa praziquantel.